Shalom. Shalom. Ya, selamat malam teman-teman. Ada sukacita? Ya, dosa pamit ya. Tidak terlalu keras. Ya. Shalom. Ada sukacita? Harus diulang 2 kali ya, baru keras semuanya. Rasanya tuh kalau Kak Musa kayak gini, Kak Musa firmannya sama bapak-bapak dari ibu tadi jam 5 sore nyanyi keplok-keplok, ya, ada yang diem, ada yang keplok-keplok, ada yang ya keplok-keplok sambil nggak tahu lah pikirannya gimana. Ya, malam hari ini Kak Musa cuma singkat aja. Kak Musa nggak tahu dari seminggu kemarin nyari mau menyampaikan atau sharing hari ini tuh mau sharing apa. Ya rasanya ya kayak kalian ini kosong, lemes, gak ada gairah, tidak semangat untuk menyampaikan firman. Cuma kemarin Sabtu waktu siang pulang kerja, Kak Musa di rumah makan siang sambil dengerin aku, terus teman keluar 1 ayat. Kita buka di Lukas 10. Lukas 10 ayat 27. Ada yang tahu isi ayatnya? Cluenya hukum yang pertama. Ya. Ya. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jawab orang itu, Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Kak Musa cuma menggarisbawahi yang ayat 27a. Ya, tentang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Ini ayat sudah sering banget zaman dulu dibahas ya, sampai bosan. Enggak masalah. Tapi sudah ngerti itu ayatnya tentang apa? Sudah ngerti semua? Yuk kita berdoa pula. Tidak ya. Yang pertama itu tentang segenap hatimu. Hati itu tentang apa sih? Tentang perasaan kita. Perasaan yang seperti apa? Ya, tentang perasaan kita, tentang suka kita, tentang kasih kita pada Allah. Contohnya paling gampang kayak iPhone dan Road. Ini kok juga bisa, biasanya jejeran. Nah kita kan? Oh, ini sama temennya ya. Tidak apa-apa Ruth, sesekali jangan sama kita terus, bosan nanti. Ya kayak mereka ini kan pacaran masih baru berapa tahun? Berapa tahun Pak? Ya, kayak ya contohnya Kak Musa aja lah. Kak Musa sama Kak Yana pacaran sudah 10 tahun. Itu ya mekar, kadang baikan, kadang sayang-sayangan juga. Tapi yang Kak Musa garis bawahi itu tentang kasih Kak Musa Kak Yana itu apa sepenuh hati? Gak ada yang tahu. Kak Musa pun juga kalau pikir sepenuh hati, ya enggak juga. Karena apa? Karena kita itu manusia, kalau kita mengasihi seseorang pasti ada syaratnya. Minta timbal balik. Aku beri kamu harus balik ke aku. Itu manusia, pasti nggak mungkin nggak. Tapi beda kalau Tuhan sama kita, apa Tuhannya itu? Enggak. Tapi kalau kita sama Tuhan, apakah kita seperti Tuhan mengasihi kita? Hanya kita sendiri yang tahu. Nah, maksudnya ini segenap hati itu seperti apa sih? Ya seperti Tuhan mengasihi kita. Sampai istilahnya mati pun Tuhan mau untuk kita. Tapi kalau kita mati untuk Tuhan, ada yang mau? No ya. Nah, berarti kita istilahnya belum segenap hati kita. Ya memang susah, nggak mungkin lah kita mau mati dengan sia-sia. Tidak sia-sia sih kalau untuk Tuhan. Itu namanya mati martir. Seperti rasul-rasul mati, kayak Petrus mati di kayu salib tapi balik. Ada
yang pernah nyoba handstand atau kepalanya di bawah? Coba aja handstand di tembok 5 menit. Pusing apa enggak nanti? Saya itu Petrus mati kayu salib, pingin seperti Tuhan, tapi dia tidak mau setara dengan Tuhan, yaitu dia balik salibnya itu jadi kepalanya di bawah. Kayak gitu. Terus ada yang salah satu muridnya Tuhan itu mati digoreng, itu ya ada. Dimasukin minyak panas-panas itu ya ada. Ada yang diasingkan seperti Yohanes di pulau. Tapi dia diasingkan malah dapat pewahyuan, bisa nulis buku kitab wahyu. Seperti itu. Itu yang istilahnya contoh-contoh murid-murid Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan. Ya mungkin segenap hati, ya pasti segenap hati. Kalau kita harus belajar. Kampus aku juga belajar. Sampai sekarang ini pun istilahnya kalau kamu bisa bilang segenap hati belum tentu. Kadang hatinya tuh masih kayak hatinya kamu masih di mana? Di anak masih ada, di Kak Liana juga ada. Apa untuk Tuhan sepenuhnya belum tentu, belum bisa untuk sampai ke sana. Yang kedua, poin kedua yaitu tentang kekuatan. Kekuatan siapa sih? Kekuatan kita itu apa? Kayak Ridho badannya besar berarti kuat. Kekuatannya besar. Terus kayak Sasya kecil kurus, kekuatannya kecil. Apakah dibandingkan seperti itu? Enggak. Kekuatan kita untuk Tuhan itu ya apa? Tenaga kita, fisik kita, badan kita, waktu kita untuk Tuhan. Kita yang di sini kebanyakan semua kan pelayan Tuhan di sini. Kita meluangkan waktu kita untuk Tuhan itu apakah sepenuhnya? Ya mungkin waktu pelayanan kita latihan. Tapi kalau latihan kita apakah latihan yang istilahnya kata-katanya apa ya? Serius apa enggak? Karena kalau zamannya dulu Kak Musa barengannya Kak Noven, ada Kak Ibu, kadang ada siapa? Jangan kita kan Dani. Itu kalau kita latihan ya latihan bukan untuk bermain-main atau gimana latihan, tapi kita memantapkan diri kita untuk ya ini pelayanan dari minggu seperti itu. Bukan memandang kekuatan kita, bukan memandang besarnya kita atau kecilnya kita, tapi kapasitas diri kita tuh sampai sebatas apa sih? Pasti setiap orang juga beda. Kayak Pak Ardian, dia kekuatannya apa? Dia bisa melayani, main gitar bisa, nyanyi bisa, menjalankan operator belakang juga bisa. Apalagi coba? Apalagi coba? Ini Ardian. Coba semua. Ya, jadi semua orang punya kapasitas sendiri-sendiri, cuman tinggal kita sendiri tuh mau memberikan segenap kekuatan kita untuk Tuhan atau enggak. Atau misalnya kita datang ke gereja, ya kayak ini kalian sampai Kak Musa ulang 2 kali, selalu ya suka ya Kak Musa sih kok rasanya untuk kalian-kalian yang muda-muda ini tuh kadang melihat kalau ada yang firman di sini, ya melihat ke depan mendengarkan, kadang ada yang megang HP sebentar terus naruh lagi. Itu istilahnya tuh hati kalian, kekuatan kita, dan selanjutnya nanti ada akal budi dan jiwa itu apakah kita segenap hati ada di sini atau kita istilahnya pikirannya kemana-mana. Kayak Kak Musa contoh tadi firmannya Om Andri yang ibadah umum di belakang, Kak Musa juga tidak sepenuhnya mendengarkan karena Kak Musa bingung menyiapkan firmannya untuk kalian tuh harusnya kayak gimana. Jadi nggak fokus mendengarkan seputus-putusnya, tapi Kak Musa ngerti lah yang disampaikan Om Andri tadi atau apa kayak gitu. Terus berikutnya tentang akal budi. Akal budi itu apa? Daya pikir. Makhluk Tuhan yang mempunyai akal budi ialah manusia, kita semua. Binatang apa ada akal budi? Ada otak, cuman apa ada? Mereka bisa berpikir, mungkin bisa, tapi tidak sepintar manusia. Yaitu pikiran kita, badan kita ada di sini. Ya mungkin hati kita ada di sini, tapi pikiran kita apakah di sini? Kadang-kadang pikir kita ada di sini, ngeliatin Kak Musa, ngeliatin Kak Noven lagi firman minggu lalu, pikirannya kemana-mana.
besok kerja lagi, Senin malas, besok kuliah sekolah lagi, malas kayak gitu. Kau mikir habis ini pulang gereja mau ngapain ya? Mau main game lagi, gameku belum selesai kayak gitu. Ya toh, pikirannya kita tidak fokus. Anak-anak zaman sekarang itu paling susah untuk fokus. Karena apa? Ya karena ini. Aku pun jujur ya karena ini jadi susah fokus juga. Apalagi anaknya kamu saya SD itu sudah fokusnya yang salah. Dia kalau sudah nonton TV, nonton Cocomelon atau Super Jojo, dipanggil sampai 4 kali 5 kali tidak akan melengok. Kecuali di pos dipanggil, aku sama rakyat. Ya, kalian apakah gitu? Fokus kalian kemana? Arah pandangan kalian kemana? Jangan seperti kalian nanti dibuat seperti kuda, dikasih kacamata kuda. Gak bisa melihat kemana-mana, melihat lurus harus kayak gitu. Gak enak kan? Itu pasti gak enak. Ya toh, kita manusia masa dikasih kacamata kuda untuk melihat Tuhan terus, enggak toh? Yang terakhir, cepat ya, terakhir ya. Berapa menit nih kamu? Yang terakhir, segenap jiwa. Kamu saya kenapa sama segenap jiwa terakhir? Ya karena jiwa itu kan dibagi 3 loh. Akal, keinginan, pikiran, dan perasaan. Jadi itu segenap jiwa itu yang merangkum semuanya itu hati, kekuatan, akal budi, dan terakhir yang jiwa. Itu dirangkum semua. Jadi 1. Jiwa itu ada 3. Itu harus istilahnya berjalan selaras. Pikiran kita kemana, keinginan kita di mana, dan perasaan kita ditaruh di mana. Itu harus jadi 1. Kalau misalnya 3 itu bisa sendiri-sendiri, jadinya apa? Dan ODGJ, maaf, masuk YouTube soalnya. Ya, jadi 3 itu harus jadi 1. Kalau enggak, ya tidak bisa. Tidak akan istilahnya hidup kita untuk Tuhan itu apakah bisa bertumbuh? Belum tentu. Kita bertumbuh, ya mungkin bertumbuh Kak, cuman pelan-pelan. Kayak gitu. Sedikit-sedikit. Tapi kan kita kalau Kak Musa pengennya ya bertumbuh, kita harus bertumbuh. Yang pertama harus berakar dulu, berakar dengan kuat, baru kita akan bertumbuh ke atas. Jadi kalau kita sudah tinggi, kita diterpa angin, diterpa godaan, cobaan, tidak akan jatuh. Nah, itu. Ya, kita buka ayat Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Ada yang ingat ayatnya? Itu ayat sering banget dikasih tahu, diajarkan juga. Apapun juga yang kamu buat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini kamu motif ayat ini kenapa? Kamu juga menegaskan bukan kita untuk melakukan yang tentang kasih Tuhan Allahmu itu untuk di gereja saja, tapi dimanapun kita berada. Nah, dimanapun kita berada. Contoh yang bekerja, yang di pekerjaan kita, di kantor kita, yang sekolah, kuliah di sekolah kita, di kampus kita, untuk mencerminkan kalau kita itu benar-benar mengasihi Tuhan melewati apa? Hidup kita. Nanti orang-orang sekitar kita pasti istilahnya, kok ini anak beda ya, ini Ridho kok beda ya, kok rasanya dikerjain itu nyaman, agak lain ya, bener ya. Jangan istilahnya kita cuman datang ke gereja terus habis itu kita pulang tidak melakukan firman yang kita dengarkan, kita baca setiap hari. Kita cuma baca ya baca, selesai, laporan. Ada yang kalau laporan hidup dia laporan, habis itu tidak kita lakukan. Itu sama aja dengan kita tidak bisa bertumbuh. Kita tidak melakukan mencintai Tuhan dengan segenap semuanya itu tadi. Oke? Yang terakhir, ayat terakhir di Markus 2 ayat 27. Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ini
Kak Musa tadi barusan dapat karena tadi waktu Om Mr. Andre, Om Andre nyampe firman, Kak Musa berpikir, oh ini kelihatannya bisa dimasukkan. Ini kata-kata Yesus itu ditujukan kepada siapa? Kalau kita lihat di perikop di ceritanya itu, dia ditujukan kepada imam Farisi dan ahli Taurat. Kenapa kok ditujukan pada mereka? Ini ceritanya tentang murid-murid Yesus waktu itu memetik gandum di hari Sabat. Zaman dulu itu hari Sabat buat mereka apa? Tidak boleh kerja, harus mengkhususkan hidup kita, diri kita untuk Tuhan, mensucikan diri kita untuk ya pokoknya kayak kita lah hari Minggu kan gitu, ibadah. Tapi Tuhan ngomong kayak gini kenapa? Ya kayak kita hari Minggu kita datang gereja ibadah. Apa kita dengan paksaan? Kalau dengan paksaan ya kalian ngerti. Shalom. Jadi istilahnya kita datang hari Minggu itu karena pertama keharusan, kewajiban. Yang kedua, kalau udah datang nanti dicari Kak Musa, cari Kak Noven, cari Kak Dani. Ya apa enggak? Enggak ya. Bisa gede orang ya. Ya, bisa gede, mandiri, gede, pikir sendiri. Ya, kita hari Minggu ke gereja itu bukan karena itu semua, tapi karena ini hati kita. Kita mencintai Tuhan, mencintai Allah kita enggak? Kalau enggak, ya bebas kalian. Kalau hari Minggu bisa datang ya datang, kalau enggak, ya males Kak. Apalagi kalau hujan, wah alasannya banyak. Takut air Kak, basah. Ya, yang ngerti kan paham? Ini yang ayat terakhir ini ya karena itu kalau kita dibuat peraturannya sama kayak orang Yahudi zaman dulu, kita tidak datang ke gereja di hari Minggu, rumahnya apa? Mati, langsung gitu Pak. Ya, bukan kita datang hari Minggu, kita datang waktu cuman tugas doang. Tugas melayani, kalau ada tugas tidak datang, atau kita datang ya karena ada temennya. Kita gereja bukan cari teman dulu, kita gereja cari Tuhan. Oke? Yuk Kak Noven bersama dulu. Nyalain. Amin. Ya. Jadi ya semuanya ya, fokuskan hati kita. Intinya ya kita harus fokus yang punya hati untuk dengan segenap hati datang pada Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia ya. Dalam pekerjaan kita, sekolah kita, dalam pelayanan, melakukan untuk Tuhan, bukan untuk Kak Noven. Bukan untuk Tuhan ya. Dijadwal. Kalau memang sebenarnya Kak Noven jujur misalkan berkata agak sedih misalkan ya akan bisa berasumsi manusia teman ditunjuk sepertinya kok nggak semangat gitu, apa jangan-jangan terpaksa. Sebenarnya gini, memang posisi kalian memang bermasalah atau masih ada ya namanya pribadi kan punya masalah. Ngomong sama Kak Noven, Kak aku nggak di tugas itu nggak apa-apa, bilang kalian melayani aku ya gitu, ngerti ya nanti Kak Noven. Cuma lihat dari dirinya Kak Noven dari dulu, walaupun kalau caranya Kak Noven nggak seperti itu. Makanya sepertinya Kak Noven ada berbeda terus. Enggak, maksudnya Kak Noven tahu bahwa misalnya Kak Noven bermasalah. Gimana caranya supaya Kak Noven harus menyelesaikan masalah ini, terutama hatinya Kak Noven saat sebelum melayani. Kak Noven mungkin masalah dan lain sebagainya, diusahakan sebisa mungkin hatinya tuh masih udah selesai. Ada masalah sama teman, selesaikan. Ada masalah sama siapapun, selesai. Tapi memang sampai mentok sampai mepet dari yang nggak bisa. Tapi puji Tuhan kan biasanya sih bisa. Jadi
ya kan setidaknya bisa jadi apa ya setidaknya bisa mencontohkan. Kalau emang ada masalah ya datang kepada Tuhan ya, fokusnya kepada Tuhan, ke manusia. Memang susah ya katanya, susah. Tapi katanya susah kalau kita datang kepada Tuhan. Oke, itu ya. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami boleh diingatkan kembali, kami mau belajar akan hukum yang Kau berikan, hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami maupun akal budi kami. Dan Tuhan yang terus menolong kami supaya kami dimampukan untuk belajar mengasihi Engkau Tuhan. Memang mungkin tidak mudah dalam hari lepas hari dalam kehidupan kami, mungkin banyak hal yang mungkin membuat kita tidak fokus dan hal lain sebagainya Tuhan, sehingga kami tidak memberikan yang terbaik dengan segenap hati kami, tidak dengan segenap jiwa kami Tuhan. Tapi Kau tahu apa yang menjadi isi hati kami Tuhan, dengan Tuhan menolong kami sehingga kami bisa melakukan itu semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Pengumuman seperti kemarin. Selalu diingatkan, ini kita ada Baktian Padang bersama seluruh unit KHL ya, baik KHL Ronggolawi maupun KHL Makassar. Kita gabungan diusahakan datang karena ini acara bersama, dan di tanggal ini juga kita tidak ada ibadah di Karanganyar. Jadi kita bergabung semuanya di Nusa Tenggara. Sekali lagi ada yang tahu Tenggara dan bilang Tenggara, oh tahu nggak di Meranggen sana itu terminal Tenggara ya. Oke, ya dong. Itu saja ya pengumumannya untuk dalam pulang dan sebentar Ya, mari kita berdoa ulang dan kembali. Malam Bapa, malam Tuhan, malam Kudus, terima kasih atas firman-Mu, kami mengucap syukur. Kami juga ingin memberikan persembahan dan perpuluhan kami. Biarkan persembahan dan perpuluhan kami ini dapat mengharumkan nama-Mu dan melebarkan kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Dan biarkan gereja ini juga menjadi berkat bagi lingkungan kami. Berkati juga kami Tuhan yang akan pulang, berkati kami di perjalanan, supaya kami sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pulang, terima kasih.